Assalamualaikum, pertemuan kali ini akan dilanjutkan listrik arus arah mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 ditemukan oleh fisikawan asal Rusia yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Kemudian hukum Kirchhoff ada dua, hukum Kirchhoff 1 dan juga hukum Kirchhoff 2. Untuk rumus hukum Kirchhoff 1 silakan kalian catat. Baik, sekarang masuk ke penerapan dari soal hukum Kirchhoff 1. Kemudian masuk ke penjelasan. Karena yang diketahui di soal adalah nilai arus pertamanya sebesar 10 ampere. Kemudian tadi ada arus keduanya ya, 4 ampere. Dan yang ditanya adalah arus keluarnya yang satunya, I3 berarti tanda tanya. Maka kita tuliskan ya, diketahui, ditanya, dan jawabnya. Sesuai hukum Kirchhoff 1 bahwa jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Maka I1-nya 10 ampere, I2-nya 4 ampere, I3-nya yang ditanya. Tinggal dimasukin aja angkanya. Kemudian I3-nya kita pindahkan ruas, jadi tinggal dikurangin 10 kurang 4, maka didapat nilai I3 adalah 6 ampere. Semoga dimengerti. Untuk hukum Kirchhoff 2 berarti nilai V yang harus sama dengan 0. Jadi pada hukum Kirchhoff 2, jumlah arus dikalikan dengan hambatan ditambah jumlah beda potensial itu harus sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut. Baik, sesuai soal yang diketahui nilai hambatannya di sini udah saya tuliskan masing-masing ya. Kemudian ada beda potensial satunya 10 volt dan beda potensial 2-nya 40 volt. Yang ditanya adalah arusnya. Nah, sesuai hukum Kirchhoff 2 bahwa jumlah arus dikalikan hambatan ditambah dengan jumlah dari si beda potensial itu harus sama dengan 0. Maka karena sesuai gambar tadi dia hambatannya itu yang garis-garisnya itu mendatar ya, berarti itu rangkaian jenis rangkaiannya rangkaian seri. Maka hambatannya ini kita tambahkan aja nilainya. Kemudian untuk beda potensialnya juga ditambahkan aja. Nah, nanti kalau misalkan rangkaiannya paralel gimana Bu? Kalau rangkaian paralel berarti nanti rumusnya ini kalian ganti jadi yang 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya itu ya. Jadi nggak boleh begini. Ini karena pakai rangkaian seri. Sedangkan ininya meskipun nanti rangkaian paralel tetap aja dia ditambahkan seperti ini ya. Nah, lanjut kita masukkan angka-angkanya. Ini juga. Kemudian kalian hitung aja. Kalau bagian ini saya yakin kalian pasti bisa ya. Lanjut aja. Kemudian setelah dihitung didapatkan hasil pembagiannya atau kuat arusnya yaitu sebesar 0,5 ampere. Semoga dimengerti. Baik, saya lanjutkan. Sesuai soal yang diketahui adalah waktunya yaitu sebesar 1 detik atau 1 sekon, kemudian ada arus listriknya sebesar 6,4 ampere. Yang ditanya adalah banyaknya elektron yang mengalir dalam 1 detik. Nah, banyaknya elektron disimbolkan dengan N. Kemudian untuk menjawabnya, kita punya dua rumus tadi ya. Nah, maka kita harus cari tahu dulu muatan listriknya itu sendiri. Muatan listrik punya rumus I dikali T. Di sini masukin aja angkanya, maka didapat muatan listriknya sebesar 6,4. Jangan lupa satuannya kolom ya. Selesai sampai situ belum? Kita lanjut ke langkah kedua. Langkah selanjutnya, kita gunakan rumus muatan listrik yang ada kaitannya dengan elektron, yaitu Q sama dengan N dikali E. Nah, muatan listriknya tadi didapat 6,4, N-nya yang dicari, dan muatan elektronnya tadi 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Kemudian langsung aja dibagikan untuk mencari nilai N. 6,4 bagi 1,6 itu didapat 4. Kemudian pangkatnya jadi dibalik gitu ya. Pertamanya min jadi positif. Semoga dimengerti.